KCS TV, saluran kajian Islam ilmiah Kubar. Donasi dakwah Kubar Cinta Sunnah. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pembebasan lahan Kubar Cinta Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasma'u wa min da'watin la yustajabu laha. Amin. Wa khudh fillah yazinallahu iyyakum. Bahasan kita dari kitab Tafsir Ibnu Katsir ya, pada hari Sabtu pagi dan Ahad pagi insyaallah. Dan sekarang kita masuk di surah Abasa. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kalla innaha tadhkira faman sha'a dhakara fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiramin barara. Berkaitan dengan surah Abasah ya, telah disebutkan oleh para ahli tafsir lebih dari satu orang yang mengatakan bahwa berkaitan dengan surah ini, di mana suatu hari Nabi SAW sedang berbicara dengan para pembesar Quraisy ya. Beliau sedang berbicara dengan para pembesar Quraisy. Dan Nabi SAW sedang mengharapkan agar mereka bisa menerima Islam. Jadi Nabi sedang menghadapi pembesar-pembesar Quraisy dan beliau sedang mengharapkan keislaman mereka. Maka ketika Nabi SAW sedang berbicara dan mengajak mereka untuk masuk Islam ya, tiba-tiba muncullah seorang laki-laki buta ya. Disebutkan bahwasanya dia adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an. Dan beliau adalah termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Dia mendatangi Nabi SAW dan menanyakan beberapa hal perkara agama ya. Jadi beliau ini ibnu Ummi Maktum datang kepada Nabi menanyakan beberapa hal berkaitan dengan masalah agama yang mendesak gitu. Maka Rasulullah pun merasa tidak nyaman dengan pertahanannya ini disebabkan karena ketika itu Nabi SAW sedang berhadapan dengan para pembesar-pembesar Quraisy yang beliau sangat mengharapkan keislaman mereka gitu. Maka Nabi SAW pun sebenarnya menginginkan agar Ibnu Ummi Maktum agar menanyakan perkara agama itu jangan sekarang gitu ya. Dan itu bisa dimaklumi contohnya misalnya kita sedang mengharapkan keislaman dari suatu kaum, apalagi pembesar-pembesarnya gitu ya, orang yang memiliki pengaruh ya, para tokoh gitu. Yang mana kita sangat mengharapkan keislaman mereka, tiba-tiba datang teman kita misalnya yang dikenal dia adalah orang miskin, orang yang tidak bukan termasuk dari golongan bangsawan, tiba-tiba datang, maka tentu ini menjadikan kita kurang nyaman dengan kedatangannya, karena dikhawatirkan dengan kedatangan orang ini akan menjadikan para pembesar ini semakin jauh atau tidak akan menerima dakwah gitu. Dan itu yang terjadi pada Nabi SAW. Maka beliau pun kemudian bermuka masam dan memberikan petunjuk atau memberikan isyarat kepada Ibnu Ummi Maktum agar tidak menanyakan perkara-perkara agama kepada beliau pada waktu itu gitu. Maka ikhwati fillah azanillahu iyyakum, atas perbuatan Nabi SAW ini pun Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Allah langsung tegur nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan
dia bermuka masam dan berpaling, ya. Ang ja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya seorang buta atau seorang laki-laki buta. Kemudian Allah mengatakan, wa may yudrika la'allahu yazakka, tahukah engkau Muhammad, mungkin orang yang datang kepadamu ini sedang menginginkan untuk membersihkan dosa-dosanya, gitu. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, bisa jadi orang yang datang kepadamu ini adalah orang yang sedang menginginkan kebaikan agamanya. Dia yang sedang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka di antara hikmahnya khatifillah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah maksum, karena apabila beliau melakukan sebuah kesalahan, Allah Subhanahu wa taala akan segera menegurnya. Dan atas perbuatan ini juga sebagai hikmah bahwa Rasulullah itu adalah manusia, bahwa Rasulullah itu adalah manusia, yang mana beliau mungkin melakukan sebuah kesalahan dalam masalah muamalah beliau dalam kesehariannya, tapi tidak dalam masalah syariatnya, gitu. Seperti kisah ketika Nabi SAW berjumpa dengan Wasi', ya. Wasi' ini adalah orang yang telah membunuh Hamzah radhiyallahu an, paman Nabi SAW pada saat perang Uhud, ya. Tetapi setelah kejadian perang Uhud, Wasi' ini masuk Islam, gitu ya. Dia masuk Islam. Maka setelah baik keislamannya, suatu hari Nabi pernah bertanya kepadanya tentang bagaimana waktu dia membunuh Hamzah ini, karena Hamzah itu dikenal sebagai jagoan juga, ya, jagoan perang. Tetapi beliau meninggal ketika dilempar tombak oleh Wasi' ini, gitu. Maka setelah diceritakan Nabi, dan setelah Nabi SAW mendengarkan kisah dari Wasi', beliau mengatakan kepada Wasi', ya, saya minta kepadamu supaya tidak bertemu denganku terlebih dulu, kata Nabi, gitu. Kemudian beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta ampun kepadanya, karena memang beliau mengakui beliau adalah seorang manusia. Beliau menerima keislaman Wasi', tetapi kesedihan yang beliau alami ketika Wasi' menjadi orang yang telah membunuh Hamzah belum bisa hilang pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan kejadian khatifil azanillahu iyyakum, ya. Jadi kenapa Muhammad kau berbuka masam dan berpaling ketika datang kepadamu seorang yang buta? Kemudian Allah katakan, wa may yudrika la'allahu yazakka, mungkin saja dia adalah orang yang mau mensucikan dirinya. Kemudian kata Allah, au yadzakkaru fatanfa'uhu dzikra, ya. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Jadi khatifil azanillahu iyyakum, kadang-kadang seperti ini ada itu. Kita mengharapkan kebaikan dari suatu kaum, ternyata mereka tidak menerima kebaikan itu. Tapi kadang-kadang datang dari orang-orang yang kita tidak sangka, justru mereka yang mengharapkan kebaikan dan bisa menerima dakwah. Iya. Wa ma 'alaika alla yazakka, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri. Yang dimaksud dalam ayat ini, kata penulis, yakni kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, artinya kata beliau bahwa engkau Muhammad tidak dituntut melakukan hal tersebut jika dia tidak membersihkan dirinya. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Jadi ketika Rasulullah lebih mengutamakan para pembesar Quraisy, yang mana mereka pun sebenarnya sudah tidak menginginkan keislaman, mereka tidak menginginkan keimanan. Dan Allah menjelaskan di sini bahwasanya Nabi diperintahkan untuk menyampaikan, dan beliau tidak dihukum karena mereka tidak beriman kepada Allah. Kemudian dikatakan di ayat berikutnya di sini, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Adapun orang yang datang kepadamu ini dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran ini, dia itu adalah orang-orang yang sedang, atau orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yakhsha, dan dia adalah orang yang takut kepada Allah. Makanya khatifil azanillahu iyyakum, inilah dakwah, ya. Inilah dakwah. Kadang kita mengharapkan kebaikan dari seseorang tetapi tidak menerimanya, tapi dari orang-orang yang kita tidak sangka kemudian mereka menerima dakwah itu. Fa anta anhu talahha, kata Allah, maka kenapa kamu mengabaikannya, ya? Ini teguran Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Setelah itu kata Allah, kalla innaha tadhkirah, sekali-kali jangan begitu wahai Muhammad, sesungguhnya ajaran-ajaran Rabbmu itu adalah suatu peringatan, yakni surah atau wasiat, ya, agar berlaku sama kepada seluruh manusia dalam menyampaikan ilmu, baik kepada orang yang punya kedudukan atau orang yang hina. Ini penting. Kadang-kadang sebagian di antara kita saat kita berceramah di hadapan para pembesar, kita menyampaikannya dengan baik, tetapi ketika yang kita hadapi adalah orang-orang biasa, kadang-kadang kita menyampaikannya dengan cara yang biasa-biasa saja. Ketika ceramah di hadapan para artis misalnya, ya, dengan gaya yang luar biasa, dengan penyampaian yang totalitas, tetapi ketika kepada yang lain tidak demikian. Semisal dengan ini, ketika seorang menyampaikan sebuah ilmu atau ceramah di hadapan jemaah yang begitu banyak, dia menyampaikan dengan luar biasa, tapi ketika jemaahnya sedikit, dia tidak melakukan hal yang seperti itu. Makanya Allah katakan, kalla innaha tadhkirah, sekali-kali jangan demikian, sesungguhnya ajaran-ajaran Rabbmu itu adalah suatu peringatan yang kita berikan kepada semua manusia, baik para pembesar atau orang biasa, baik golongan bangsawan atau orang-orang biasa, ataupun ketika jemaah banyak ataupun jemaah sedikit, maka sama, ya, gitu. Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara. Ada yang mengatakan bahwasanya, katakan kalla innaha tadhkirah, yang dimaksud dengan tadhkirah, peringatan, itu adalah Al-Quran. Faman syaa'a dzakara, Allah katakan karenanya barang siapa yang menghendaki tentulah ia akan memperhatikannya. Artinya akhwati fillah azanillahu yakum, ya, barang siapa yang menghendaki atau barang siapa yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam urusannya, dan kemungkinan atau dikatakan bahwasanya barang siapa yang menginginkan atau mengingat Allah dalam segala urusannya, ini dimaksud dengan faman syaa'a dzakara, yakni barang siapa yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Fi suhufin mukarramah marfu'ati mutahhara, di dalam kitab yang dimuliakan dan yang ditinggikan lagi disucikan. Kata penulis, yakni kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, maksud daripada ucapan ini adalah surah atau kisah ini atau kedua-duanya dan seluruh kandungan Al-Quran, kata beliau, yakni dalam mushaf-mushaf yang dimuliakan, adalah diagungkan dan dihormati. Fi suhufi mukarramah, maksudnya adalah kitab-kitab yang diagungkan dan juga dihormati. Iya. Makanya Al-Quran itu harus dimuliakan, dimuliakan dari sisi ketika kita mempelajarinya, membacanya, kemudian kita memahami maknanya dan mengamalkan dalam kehidupan. Iya. Kemudian kata Allah, marfu'ati mutahhara, yang ditinggikan lagi disucikan, itu adalah Al-Quran. Yang ditinggikan maksudnya adalah Al-Quran itu memiliki kedudukan yang tinggi, dan yang disucikan maksudnya adalah dia suci dari segala macam bentuk kotoran, penambahan dan juga kekurangan di dalamnya. Makanya Al-Quran itu sebagaimana yang Allah katakan dalam ayatnya, wa nunazzilu min ayati, dikatakan bahwasanya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami lah yang telah menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Ini Quran mutahhara, dia itu disucikan dari segala macam bentuk kotoran, pengurangan dan penambahan di dalamnya, karena Al-Quran akan terjaga insyaallah. Bi aidi safara, ya, di tangan para penulis. Yang dimaksud dengan bi aidi safara, di tangan para penulis, kata Ibnu Abbas, yakni para malaikat, ya, para malaikat. Yang dimaksud dengan safara di sini adalah para malaikat. Makanya dikatakan di ayat berikutnya, kiramim barara, yang mulia lagi berbakti. Inilah para malaikat. Para malaikat ikhwati fillah azanillahu alaikum, mereka memiliki sifat yang mulia. Mereka senantiasa berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran tentang sifat mereka, bahwasanya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka ini tidak pernah bermaksiat dengan perintah-perintah Allah, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya. Iya. Baik, ini tafsir atau muqaddimah tafsir dari surah Abasa, di mana Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena sikapnya yang tidak
tidak baik kepada Abdullah ibn Maktum saat datang kepada beliau. Maka ini pelajaran bagi kita, ikhwati fillah azanillahu iyyakum. Ketika kita menyampaikan sebuah ilmu, maka jangan pilih-pilih orang, ya. Oh, kalau orang kaya kita berikan nasihat yang baik, tapi kalau orang miskin dikasih nasihat dengan kasar misalnya. Kalau kita dapati orang-orang yang punya kedudukan, kita berkata dengan perkataan tutur kata yang baik. Tetapi ketika dengan orang-orang yang rendah, yang orang-orang yang hina, orang-orang yang tidak punya kedudukan, kadang-kadang kita ngomong dengan kasar dan waliya'udzubillah, itu semuanya tidak dibenarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Innahu waliyyu dzalika al-qadir alaih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.